Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik, siswa-siswi kelas 9? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk belajar. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran IPS kelas 9 di semester 2 ini, masih bersama saya Elita Liani. Adik-adik, materi pembelajaran kita di semester 2 ini masih mengenai materi ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun pada pertemuan yang lalu submaterinya yaitu mengenai perdagangan internasional, dan sekarang submaterinya adalah mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kita akan mulai dari konsep ekonomi kreatif terlebih dahulu. Adik-adik, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai konsep ekonomi kreatif, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan pembelajarannya yaitu setelahnya kegiatan pembelajaran ini dilakukan, diharapkan kalian atau siswa dapat 1. Menjelaskan definisi kreativitas dengan tepat. 2. Menjelaskan definisi wirausahawan dengan tepat. 3. Menjelaskan konsep ekonomi kreatif dengan benar. Dan yang keempat, mengidentifikasi lingkup ekonomi kreatif dengan tepat. Kita mulai dari pengertian kreativitas. Kreativitas yaitu kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa ide atau gagasan, maupun sebuah karya yang nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dan apa yang dimaksud dengan wirausahawan? Wirausahawan yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menangkap peluang atau kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan akan keberhasilannya. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif untuk tahun 2009 sampai 2015, pemerintah melakukan usaha mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis, yang mendukung industri kreatif dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berdasarkan konsep ekonomi kreatif, perekonomian mengalami transformasi atau perpindahan yang tadinya berbasis sumber daya alam diikuti menjadi berbasis sumber daya manusia, yang artinya kegiatan ekonomi dikembangkan mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset atau moda utamanya untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Jadi kesimpulannya, ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Jumlah penduduk yang banyak dan potensi keanekaragaman budaya dapat dijadikan modal untuk mengembangkan industri kreatif di Indonesia. Adik-adik, kita lanjutkan kepada lingkup industri kreatif. Pemerintah Indonesia mengelompokkan industri kreatif mencakup 15 subsektor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, periklanan atau advertising. Yang kedua, arsitektur. 3, pasar barang seni.
4 kerajinan atau craft, 5 desain, 6 fashion, 7 video, film, fotografi, 8 permainan interaktif atau games, 9 musik, 10 showbiz atau pertunjukan, 12 layanan komputer dan software, 13 penerbitan dan percetakan, 14 televisi dan radio atau yang disebut dengan broadcasting, dan yang ke-15 kuliner atau beraneka ragam masakan dan minuman. Dan inilah contoh dari subsektor industri kreatif yang dikembangkan di Indonesia. Mengapa konsep ekonomi kreatif perlu dikembangkan di Indonesia? Konsep ekonomi kreatif perlu dikembangkan di Indonesia sebab yang pertama, memberi kontribusi ekonomi yang signifikan meliputi penciptaan, penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, menciptakan iklim bisnis yang positif. 3, membangun citra dan identitas bangsa. 4, berbasis pada sumber daya yang terbarukan. 5, memberi dampak sosial yang positif. Dan yang keenam, menciptakan inovasi atau penemuan baru dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Potensi kreatif dari berbagai daerah di Indonesia diperkenalkan pada masyarakat baik lokal maupun internasional melalui kegiatan kreatif, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama seperti yang diadakan di Jakarta dengan diadakannya Pekan Raya Jakarta, Jack Jazz Festival, dan juga Festival Kota Tua. Kemudian di Bandung dengan diadakannya Braga Festival dan juga Helarfest. Yang ketiga di Surakarta dengan diadakannya kegiatan Solo Batik Karnival, kemudian Pasar Windu Jenar. Yang keempat di Yogyakarta diadakannya Festival Kesenian Yogyakarta dan juga ada Sekaten. Yang kelima di Bali dengan diadakannya Bali Fashion Week dan Bali Art Festival. Kemudian yang keenam di Jember, Jember Fashion Carnival, dan yang ketujuh Palembang, Festival Musi, dan yang kedelapan di Lampung yaitu dengan diadakannya Waikambas Festival. Adik-adik, pembelajaran kita pada kali ini mengenai submateri konsep ekonomi kreatif saya akhiri dulu sampai sini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS kelas 9 berikutnya dengan materi atau submateri yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.